Tidur dulu. Tidak tak jatuh. Tak goyang-goyang. Ya, jadi dengan demikian sholat malam itu, sholat tahajud itu tidak harus kita harus selesai misalnya 13 atau 11 rakaat. Kita kerjakan semampunya, manakala keadaan yang tidak memungkinkan, maka seberapa yang kita sanggup kita istirahatkan. Kalau kita khawatir waktu subuh sudah masuk, maka cukup 1 rakaat. Ini hadisnya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW apabila seseorang yang kamu mengantuk ketika sholat, hendaklah dia tidur sampai hilang rasa ngantuknya. Maksudnya menyelesaikan segala sholatnya dan salam
memohon ampun, ya. Tetapi malah memaki atau mendoakan keburukan bagi dirinya sendiri karena salah ucap. Ini saking menurutnya, ya, selain disebutkan ada salah satu yang kamu mengerjakan qiyamul lail. Idza qama ahadukum minal laili fastajama Qur'an ala lisani falam yadri ma yaqulu falyat wajib. Apabila salah seorang yang akan mengerjakan qiyamul lail namun di dalam salatnya lidahnya merasa kaku untuk membaca Al-Quran karena pengantuk tadi, sehingga tidak mengetahui apa yang diucapkan, hendaklah dia tidur. Kemudian kembali ke keutamaan tadi, ada hadis yang menunjukkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya mengatakan dalam masalah apabila seorang laki-laki membangunkan keluarganya sholat malam, kemudian mereka mengerjakan sholat atau mengerjakan sholat 2 rakaat bersama, maka keduanya dicatat sebagai al-zakirin dan al-zakirat, yaitu orang-orang yang selalu berpikir dari kaum laki-laki dan perempuan. Mengutip ayat 35 surat Al-Ahzab. Ya. Berikut kita masuk pada bab 213, hukum disunahkan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Ini dia pisahkan bab sendiri ya. Walaupun qiyam Ramadan ini adalah sholat yang Ramadan ini adalah juga sholat tahajud, sholat malam. Hanya ketika di bulan Ramadan disebut dengan qiyam Ramadan. Rata-rata kita buka terjemahan, makna qiyam Ramadan itu diterjemahkan sholat tarawih, sholat malam. Walaupun saya meyakini bahwa ada makna yang lebih dalam dari itu, hanya saya belum bisa menjelaskan hakikatnya seperti apa. Jadi berdiri tegak di bulan Ramadan, nanti mungkin Pak Irwan bisa menjelaskan itu ya. Iya. Karena hadisnya gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana. Jadi ada 3 hadis itu yang hampir sama bunyinya. Yang satu man shoma. Yang kedua man qama. Yang ketiga man qama lailatul qadr. Ya kan? Nanti ada semua di sini. Setiap istilah yang berbeda pasti punya arti yang berbeda. Tapi kadang-kadang kita terjemahkan sama karena keterbatasan bahasa kita. Contoh misalnya kata Anas, insan, syarun, ya, apalagi yang diartikan manusia. Tidak semuanya pasti artikan manusia. Tidak mungkin Allah membuat istilah yang berbeda dengan makna yang sama. Pasti ada perbedaannya. Tapi diterjemahkan dengan makna yang sama karena keterbatasan bahasa kita. Di hadis yang pertama di bab ini, hadis 1187, Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, ini diterjemahkan qiyamul lail.
Ini redaksi hadisnya mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melakukan qiyamul lail? Ada kalimatnya di sini qiyamul Ramadan. Mangkoma Ramadan. Di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas. Diterjemahkan di sini wahtisaban dengan ikhlas. Padahal kata dasar ihtisaban itu ya hisab ya hitung menghisab menghitungnya ya di sini diterjemahkan ikhlas. Dengan penuh iman dan ikhlas ihtisab maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Nah, di sini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya wan anhu radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bil azimah. Fa yaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sama hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah biasa memberi semangat qiyam Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, tapi tidak memerintahkan mereka dengan perintah yang bersifat wajib. Beliau bersabda, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, qiyamul lail, qiyam Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, ihtisab, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Gitu. Jadi Rasulullah tidak mewajibkan, tetapi ya beliau sifatnya menggembirakan ya, menggembirakan. Siapa yang menegakkan Ramadan, menegakkan qiyam Ramadan, yang tidak pakai ini ya. Jadi Nabi menggembirakan ya, sifatnya menggembirakan. Tetapi kalau kita simak keutamaan-keutamaan daripada qiyamul lail tadi, apalagi di bulan Ramadan ini, sungguh sangat luar biasa keutamaannya. Berikut keutamaan qiyamul lail pada Lailatul Qadar dan penjelasan beberapa malam yang lebih diharapkan kedatangannya. Nah, ini masih berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, di mana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu adalah ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam kemuliaan. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Rabb-nya untuk mengatur semua urusan. Salamun ya hatta matla'il pada sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, itu digarisbawahi, pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Rabb-nya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat untuk apa? Mengatur semua urusan. Salamun ya hatta matla'il fajar. Sejahtera malam itu sampai terbit fajar.
Di ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Surat 44 surat Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian berkaitan dengan ini ada beberapa hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bunyinya hampir sama dengan hadis yang tadi. Kalau tadi man qama Ramadhana, kalau ini man qama lailatul qadr. Yang tadi siapa yang menegakkan Ramadan? Nah, kalau kita terjemahkan literally, man qama Ramadan, siapa yang menegakkan Ramadan? Walaupun menegakkan Ramadan itu diartikan itu berdiri pada bulan Ramadan atau sholat lain atau sholat tarawih. Nah, sekarang man qama lailatul qadr, siapa yang sholat malam pada Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh. Nah, berikutnya jemaah sekalian, wa ani bani Umar radhiyallahu anhu anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fis sab'in awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawaqa'at fis sab'in awakhir faman kana mutaharriha falyatahharaha fis sab'il awakhir. Nah, ini waktunya ini. Yang mana ini? Malam Lailatul Qadar kapan? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari sahabat Nabi yang pernah diperlihatkan Lailatul Qadar di dalam mimpinya pada malam ke-27. Rasulullah bersabda, aku melihat mimpi kalian tepat pada 7 malam terakhir. Tepat pada 7 malam terakhir. Barang siapa akan mencarinya, hendaklah dia mencari pada 7 malam terakhir. Jemaah sekalian, Lailatul Qadar ini kita bicara hari ini adalah bicara di bulan Rajab. Tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita Allah sampaikan bulan Ramadan Mubarak. Bulan Ramadan itu ada 1 malam lebih baik dari 10 bulan. Kemudian hadis berikut, Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu yujawiru fil ashril awakhiri min Ramadan wa yaqulu taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita beriktikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan, insya Allah bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Karena
disebutkan di hadis ini tadi, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Nah, karena itu jamaah sekalian, dari sekarang mungkin sudah bisa diprogramkan kita beriktikaf insyaallah di bulan Ramadan. Kalau di Masjid Al-Haq tahun kemarin alhamdulillah kita sudah mulai 10 malam terakhir, itu sekitar 26 orang. Walaupun sampai final itu tinggal lagi 10 orang, ya, 10 orang. Ada yang memang gugur, ya, ada yang pindah-pindah masjid, ada yang pindah masjid, ada yang ke Al-Munawarah, ada yang ke Halimatus Sa'diyah. Gitu. Ada juga yang dari sana awalnya kemudian pindah ke Al-Haq. Ya, memang yang agak repot kemarin itu kita menyiapkan konsumsi sahur itu di hari-hari terakhir, yang tadinya kita kontrak untuk masak di 10 terakhir itu ternyata ya, hari-hari terakhir 3 atau 5 hari terakhir ya Pak ya, itu sudah pulang kampung, di dalam sanggup lagi menyiapkan makanan sahur, terpaksa kita ya, makan seadanya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita laksanakan lagi. Demikian juga di masjid kita di Nurul. Lanjut hadis berikut. Wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini lebih spesifik lagi nih. Kalau tadi 10 malam terakhir belum disebutkan malam keberapa. Ini sudah ada pendekatannya di malam ganjil. 10 malam terakhir, tapi di malam-malam ganjil. Hadis berikutnya masih dari Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu idza dakhala al-ashral awakhir min Ramadana ahyal laila wa ayqadha ahlaha wa jadda wa shaddal mizar wa jadda wa shadda mizar. Aisyah berkata, jika Rasulullah telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam harinya, membangunkan keluarganya dan giat beribadah serta mengencangkan ikat sarungnya. Maksudnya di sini tidak menggauli istri, jadi mengencangkan ikat sarungnya. Maksudnya tidak berkumpul dengan istri-istrinya. Jadi kalau kita mengumpul istri sebenarnya iktikaf, maka iktikafnya batal. Jadi Pak Amor, kalau akhir Ramadan sejauh istri, biar dulu di Semarang ya. Berikut dari Aisyah radhiyallahu anha bertutur, Rasulullah terbiasa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tidak seperti di bulan lainnya. Di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan pun beliau bersungguh-sungguh tidak seperti malam-malam lainnya. Yajtahidu fi Ramadana ma la yajtahidu fi ghairi
wa fil ashril awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah terbiasa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tidak seperti di bulan lainnya. Di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan pun beliau bersungguh-sungguh, tidak seperti pada malam lainnya. Rasulullah terbiasa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tidak seperti bulan lainnya. Lebih sungguh-sungguh lagi pada 10 malam terakhir. Tahun Muslim. Yang terakhir, jemaah sekalian, hadis ke 1195. Rasulullah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, aku pernah menanyakan, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang apa yang harus dibaca jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, apa yang dibaca? Tadi perintahnya sholat ya. Sekarang apa yang dibaca? Beliau menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi menjawab, berdoalah, ucapkanlah, ya Allah, sungguh Engkau maaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Allahumma inni as'aluka, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni itu fa'fu anna. Ya, kalau di TVRI, RRI ini kita di Palu khususnya, itu kalau sudah diputar itu terkesan. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.